kita akan melanjutkan pertemuan script kita, dan terakhir kita membahas mengenai graf. Ini lanjutannya, mungkin sekilas saja, nanti kalau lebih banyak bisa baca sendiri. Jadi ini ada contoh-contoh aplikasi graf: lintasan terpendek, persoalan pedagang keliling, persoalan tukang pos Cina, pewarnaan graf. Oke, apa itu persoalan pedagang keliling? Jadi diberikan sejumlah kota, diketahui jarak antar kota, misalkan kayak seperti ya pengiriman lah, misalkan ada paket, misalkan Grab seperti itu. Ada beberapa titik yang harus dia lalui. Nah, gimana caranya berangkat dari sebuah kota dan hingga setiap kota tepat satu kali dan kembali ke kota asal keberangkatan. Nah, itu kita caranya adalah menentukan sirkuit Hamilton yang memiliki bobot. Ya, bobot itu jumlah apa sisi minimum seperti itu. Ya, gimana caranya menentukan titik ke titik, tapi jumlah bobotnya minimum. Nah, itu aplikasi TSP, ya, Pak Pos mengambil sebuah kursor. Nah, ini ya traveling salesperson ya istilahnya TSP, atau ya nah, namanya Pak Pos lah, misalkan Pak Pos mengambil surat di kotak pos yang tersebar di sebuah beberapa tempat N lokasi. Terus dengan robot, bisa juga contoh lain dengan robot mengencangkan N buah mur, sekian banyak mur pada sebuah perakitan mesin tersebut. Ini banyak contoh-contoh lainnya. Nah, caranya ya tinggal tentukan sirkuit Hamilton. Contoh seperti ini. Ini misalkan ini kota, 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 kota. Nah, lintasan apa namanya sirkuit Hamiltonnya yang mana? Yang biar supaya memecahkan masalah ini, dia mengunjungi semua kota dan balik. Kalau gampangnya kan tinggal begini doang kan, mutar seperti ini. Nah, graf di atas memiliki tiga sirkuit Hamilton. Jadi kita harus cari sirkuit Hamilton. Dia bisa balik ke, ini ada tiga. Satu yang paling sederhana begini, yang kedua begini. Ini dari A ke B ke D ke C balik lagi ke A. Itu juga begini. Nah, ada tiga. Nah, tinggal kita hitung bobotnya. Bobotnya yang paling kecil berapa? 12 tambah 8 tambah 15 tambah 10. 12 tambah 9 tambah 5 tambah 12. Tinggal kita hitung mana yang paling kecil. Nah, yang pertama ini 45, yang kedua 41, yang ketiga 32. Nah, bobot ini misalkan bisa sebagai jarak, misalkan sekian kilometer. Maka rute yang paling terpendek adalah yang bobotnya paling kecil 32. Justru malah ini yang paling cepat. Ya, bisa lewat sini, ke sini, ke sini, ke sini, bisa juga dari sini, ke sini, ke sini. Itu urutannya tidak masalah. Yang penting kita lihat mana. Oke, itu contoh sederhana. Nah, tukang pos Cina. Nah, ini dari oleh orang Cina itu tahun 1962. Persoalan ini kebalikannya. Kalau tadi mengunjungi kota titik-titik, kalau ini melewati rute, justru apa namanya, melewati jalan, jembatan ya, gitu. Seorang tukang pos mengantar surat ke alamat sama sepanjang jalan. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanan supaya ia melewati setiap jalan. Nah, jalannya itu kalau ini kebalikannya. Kalau tadi titik-titiknya yang harus bisa dilewati semua, ini adalah garis-garisnya yang harus bisa dilewati semua. Nah, kita pakai sirkuit Euler seperti itu. Ya, ya udah tinggal kalian cari sirkuit Eulernya seperti apa. Ini A ke B ke C ke D ke E terus ke E terus ke F terus ke C lagi terus ke E lagi. Boleh balik ke titik yang sama dua kali, terus ke B, terus ke F, terus ke A. Nah, itu yang disebut dengan lintasan Euler. Ini solusinya. Nah, bobotnya ya bisa sebagai jarak. Jaraknya berapa? Nah, karena hanya beda dikit aja. Terus pewarnaan graf. Ada dua macam, pewarnaan simpul dan pewarnaan sisi. Jadi ini bisa simpul yang diwarnain atau sisinya yang diwarnain. Yang dibahas hanya yang simpul saja. Memberikan warna sedemikian sehingga dua simpul bertetangga selalu mempunyai warna beda. Gimana caranya? Kita kasih ini warna tapi eh, dua simpul bertetangga mempunyai warna beda, kuning merah, kuning biru. Dan nggak apa namanya nggak boleh ini kuning kuning seperti itu. Gimana caranya? Nah, nah ini bisa untuk penerapan peta seperti itu. Ini contoh saja seperti itu. Ini ada caranya. Nah, ini PR kalian adalah mempelajari ini, gimana ini ada step-stepnya, kita bikin representasinya, gimana bisa memberikan warna. Oke,
Terus bisa aplikasi lainnya itu untuk penjadwalan juga seperti itu. Ada 5 buah mata kuliah, terus ada jadwal-jadwalnya 8 orang mahasiswa, gimana cara mengambilnya, kemungkinannya berapa. Bisa juga pakai dengan graf seperti itu. Oke, ini contoh-contohnya bisa kalian baca sendiri. Saya hanya menekankan dua contoh tadi dan juga pewarnaan. Ini contoh aplikasi daripada graph. Short Perspect, Traveling Salesperson, Chinese Problem, sama Graph Coloring. Ya, mungkin ini hanya sekilas saja dari saya. Untuk kalian tahu apa sih kegunaan daripada kita belajar struktur diskrit. Oke, sekian dan terima kasih.